Halo semuanya, gak kerasa udah 10.000 lebih subscribers di channel gue. Dibanding youtuber lain, gue tahu memang 10.000 tuh masih kecil banget. Tapi berhubung gue udah janji untuk bikin drama live di perayaan 10.000 subscribers, gue harus nepatin janji gue. Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung gue, selalu komen di YouTube gue, baik yang bagus-bagus ataupun komen yang menjatuhkan, karena setiap komen dari kalian itu bikin gue makin semangat untuk tetap terus bikin video walaupun videonya dianggap ini dan itu. Gue masih banyak kekurangan, tapi gue akan berusaha semampu gue untuk menghibur kalian semua. By the way, gue nggak jago gambar dan di sini gue nge-tag beberapa kali karena tiba-tiba kamera gue mati. So langsung aja yuk, this is my draw my life. Bermula dari nyokap gue yang lahir di Mojokerto dan bokap gue yang lahir di Lamongan. Mereka berdua sama-sama merantau ke Jakarta setelah mereka kuliah. Akhirnya mereka menikah di tahun 1986. Dan lahirlah gue di Jakarta tanggal 10 Agustus 1995. Gue adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Di tahun 1988, koko gue lahir dan setelah perjalanan panjang yaitu 7 tahun, baru lahirlah gue, dan 1,5 tahun kemudian dede gue lahir. Gue dilahirin di keluarga Katolik dan dibaptis dari kecil. Gue dibesarin dengan segudang kemanjaan. Semuanya serba gampang dan instan. Gue punya ini, punya itu. Tapi gue selalu dititipin sama mbak yang ada di rumah. Namanya Mbak Ning. Mbak Ning itu adalah mbak gue dari gue kecil sampai sekarang. Sampai akhirnya nyokap dan bokap gue berantem gede waktu gue kelas 2 SD. Hari itu adalah hari pengambilan rapot tengah semester gue di sekolah. Sekitar jam 3 pagi, nyokap dan bokap gue berantem hebat di kamar. Gue dan dede gue cuma bisa diem dan pura-pura tidur. Pagi harinya, bokap gue sendirian yang ambil rapot. Saat itu gue ngerti kalau bokap dan nyokap gue berantem dan gak mau ketemu satu sama lain lagi. Satu yang gue ingat, setelah kejadian itu, nyokap dan keluarga gue berubah drastis. Gue dan dede gue harus naik sepeda setiap hari buat pergi ke sekolah. Ya, kita hidup dengan sederhana. Kejadian apapun yang udah gue lewatin waktu gue kecil bikin gue makin jadi tahan banting. Gue jadi lebih mengerti hidup di usia gue yang masih sangat kecil. Pernah ada kejadian lucu yang sampai sekarang gue ingat. Waktu itu hari Kamis, gue masih kelas 4 SD. Dan waktu lagi naik sepeda ke sekolah, tiba-tiba aja orang-orang di sana teriak kayak gini. "Dek, hati-hati dek! Dek, hati-hati dek! Awas deh, awas!" Waktu gue noleh ke belakang sepeda, ternyata ada monyet lepas. Dan monyet itu udah ada di boncengan belakang gue. Dan dia langsung ke arah muka gue, terus perut gue dicakar. Pokoknya muka gue penuh dengan si monyet dan akhirnya gue nangis-nangis dan ditolongin bapak-bapak di daerah situ. Bener-bener sial pokoknya. Dari SD kelas 1, nyokap gue suka banget daftarin gue ke tempat les. Bukan les akademik, tapi les renang, les badminton, les balet, keyboard, dan lain-lain. Itu sebabnya gue cenderung bisa melakukan banyak hal. Di kelas 3 SD, gue jadi juara 3 ganda putri se-Jakarta Utara mewakili Persatuan Bulu Tangkis PB GRKG. Di kelas 1 dan 2 SMP, gue mulai berganti jalur ke atletik. Gue jadi pelari mewakili sekolah gue. Dan ternyata gue mendapatkan juara dari juara 3 sampai juara 1 lari 100 meter. Di kelas 3 SMP, gue mulai dilatih untuk belajar lompat tinggi. Dan akhirnya gue menang menjadi juara 1 lompat tinggi putri se-Jakarta Utara. Ketika gue SMA 1, gue kembali dipanggil untuk mewakili Jakarta Utara
dan melaju ke DKI Jakarta. Di situ gue dilombakan sebagai pelompat tinggi dan pelari. Di masa sekolah, bisa dibilang kalau gue tuh adalah anak minoritas di sekolah. Bukan anak hits yang punya segudang temen, bukan anak pinter yang selalu ranking di kelas, dan bukan juga anak orang kaya yang bisa pamerin barang-barang mahal di sekolah. Gue cuma anak sekolahan yang gak ngerti sebenarnya apa manfaat sekolah selain dapetin nilai. Sampai akhirnya ketika SMA, gue mulai belajar untuk melakukan sesuatu hal yang jauh lebih berguna, yang bisa ngisi waktu luang gue. Dan gue mulai bikin video karena gue terinspirasi dari youtuber-youtuber luar negeri. Waktu SMA pun gue udah bisa dibilang mandiri. Nyokap gue gak perlu nyuruh-nyuruh gue belajar karena ada tugas, ada ulangan, atau ada kuis. Gue bisa belajar sendiri tanpa disuruh. Gue juga pergi kemanapun tanpa minta diantar, karena sebenarnya nyokap gue kasih gue motor sendiri. Dari sekolah, ke mall, ke rumah teman, gue pasti naik motor, karena nyokap gue juga sibuk kerja buat gue, koko gue, dan adik gue. Ketika gue pengen beli sesuatu, gue akan berusaha semampu gue. Mulai dari handphone, iPad, laptop, semua alat-alat rekaman gue beli pakai duit gue sendiri. Setelah gue lulus SMA, gue masuk di perguruan tinggi yang waktu itu gue sebenarnya gak suka. Gue pengen banget masuk universitas lain. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya gue masuk di institut gue yang sekarang. Dari semester awal, gue udah mulai nyambi-nyambi cari kerja. Gue jadi SPG yang bayarannya cuma 150.000, sampai jadi usher otomotif yang bayarannya bisa 1 juta per shift. Gue juga nyanyi di kafe, dan akhirnya ada salah satu manajemen talent yang nawarin gue untuk gabung bersama mereka. Gue super excited. Setelah sering nyanyi di kafe dari yang bayarannya cuma 200.000 sampai duitnya lumayan buat beli handphone, akhirnya gue gabung bersama manajemen tersebut. Dan setelah itu, gue ditawarin untuk reguleran di Jak TV bareng sama Dokter Boyke dan Dokter Lula. Oh iya, ini ada cuplikannya waktu zaman awal-awal kuliah gue nyanyi di Jak TV. Saat jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku sapa dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu. Gue berkesempatan untuk duet bareng artis-artis tamu yang datang ke Jak TV setiap gue nyanyi di sana. Nggak cuma di Jak TV aja, gue juga sempat nyanyi di TVRI. Gue nyanyi di kafe-kafe high-end dan bisa duet bareng Gel Satiawati. Tapi semua itu gak bertahan lama, karena gue ngerasa gue sampai di posisi zona nyaman gue. Rasanya gue pengen cepet-cepet kerja dan males lanjutin kuliah gue. Walaupun di tempat kuliah, gue sama sekali gak ada masalah sosial, gak ada masalah akademik. Bahkan sebaliknya, gue justru suka banget belajar hal-hal baru yang ada di kampus. Akhirnya, gue memutuskan untuk stop dari kerjaan gue dan mulai fokus ke kuliah gue. Karena menurut gue, kuliah adalah hal yang utama dan yang paling penting dan merupakan tujuan awal gue. Gue mau fokus dulu sampai gue lulus, baru setelah itu gue akan kerja. Lucu kan ya, kita cari uang buat kuliah. Abis kuliah kita justru malah cari uang lagi. Tapi semoga
Gak ada kendala sampai akhirnya gue benar-benar lulus. Di sela-sela kuliah yang cuma 3 hari dalam seminggu, gue juga bisa bikin video untuk para subscribers gue, supaya gue bisa berbagi apa aja. Walaupun awalnya diremehin, dikira aneh, dan banyak juga yang nyemangatin gue, ngedukung dan terus ngasih masukan-masukan yang baik. Tapi gue akan terus berusaha untuk melakukan yang terbaik di setiap pekerjaan yang gue lakukan. Mau itu kuliah, kerja, nge-YouTube, nyanyi, atau pekerjaan gue yang lain. Terima kasih buat kalian penyemangat gue. Salam sayang dari gue, Bibi Gaby.